Bab 45, rahasia mulai terungkap. Di malam hari, Eliana begitu gelisah, terus memikirkan ucapan wanita muda yang menjadi ibu tiri David. Ia khawatir juga jika nanti Darwis akan benar-benar melaporkan dirinya ke polisi. Bagaimana jika itu terjadi? Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dalam hati. Eliana yang saat ini sedang berbaring di tempat tidur, memunggungi David karena tidak ingin pria itu melihat kegalauannya. Ia tidak ingin membuat David bertengkar dengan ayahnya nanti, jika sampai dirinya menceritakan pertemuannya tadi dengan Lauren. Lebih baik Eliana memendam hal ini sendiri. Ada apa? Tiba-tiba David memeluk Eliana dari belakang, menarik tubuh ramping itu agar mendekat ke arahnya. Sejak aku pulang, kau begitu murung. Apa aku berbuat salah? Jika iya, coba katakan sikapku yang mana yang membuatmu tidak nyaman? David semakin menarik tubuh Eliana agar wanita itu berbalik ke arahnya. Sini, coba katakan padaku, apa yang membuatmu tidak nyaman? Goda David sambil terus menarik istrinya. Namun, sekuat tenaga Eliana tetap mempertahankan posisinya. Sama sekali tidak ingin berbalik ke arah David. Tidak. Jika tidak, mengapa kau terus mengabaikan aku? David masih memeluk istrinya. Apa karena Lauren? Eliana terkejut mendengarnya. Ia segera berbalik badan, menatap David dengan heran. Dari mana David tahu aku bertemu dengan Lauren? Batin Eliana. Hehe, David menyeringai. Ternyata benar kau marah karena hal itu. Tidak, siapa yang marah? Aku sama sekali tidak marah. Gilah Eliana, masih mencoba untuk menyembunyikan hal itu dari David. Ya, saat ini dirinya memang tidak marah, hanya sedang memikirkan ucapan wanita itu saja, yang mengancam akan menjebloskan Eliana ke dalam penjara. Kau tahu dari mana tadi ibu tirimu datang kemari? Tanya Eliana penasaran. Apa pelayan di rumah ini melapor kepadamu setiap kali ada tamu yang datang? Tidak, aku tidak tahu Lauren datang ke rumah ini. Aku kan hanya menebak saja. Canda David tanpa tersenyum. Itu membuat Eliana kebingungan. Hah? Kenapa tampangmu seperti itu? David mencubit hidung mancung Eliana. Melihat Eliana yang kebingungan. Apa kau pikir semua pelayan di rumah ini begitu polos dan acuh ya? Mereka semua selalu melapor apa yang terjadi di rumah ini setiap menit dan detiknya. Termasuk ketika temanmu yang bernama Arani datang kemari. Apa? Kau tahu tentang hal itu? Kau tahu ketika Arani datang kemari? Minggu lalu, Arani memang datang ke rumah ini karena merindukan Eliana. Tapi tidak tahu bahwa pelayan di rumah ini akan melapor hal itu pada David. Apakah David tahu apa yang aku dan Arani bicarakan? Jika dia melihat rekaman CCTV yang ada di rumah ini dan mendengar pembicaraanku dan Arani, tamatlah riwayatku. Pikir Eliana. Tentu saja tahu, tapi itu tidak masalah. Kau bebas membawa siapapun datang ke rumah ini, termasuk membawa ibumu kemari. Karena rumah ini juga adalah rumahmu. Seketika tubuh Eliana membeku di tempat mendengar ucapan David. Ia merasa bersalah, terus menyembunyikan banyak hal dari pria itu. Eliana segera berbalik badan, kembali memunggungi David, menarik selimut, lalu menguburkan dirinya di dalam selimut. Aku sudah ngantuk, mau tidur, ucapnya pada David.
Pria itu segera melepaskan pelukannya. Tidurlah yang nyenyak, aku tidak akan mengganggumu lagi. David segera mematikan lampu di kamar itu. Lalu ia pun tidur di samping Eliana. Satu minggu kemudian, yang dicemaskan olehnya benar-benar terjadi. Eliana menerima surat panggilan dari kantor polisi terkait pelaporan Darwis tentang tuduhan berbohong dan memalsukan identitas. Eliana diminta datang ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi yang sudah dijadwalkan minggu depan. Bagaimana ini? Aku harus kembali dulu ke Kota Layang. Judis pasti bisa membantuku menangani masalah ini. Eliana segera memesan tiket pesawat melalui aplikasi di ponselnya. Sore harinya, ia segera pergi ke bandara untuk segera terbang ke Kota Layang. Di malam hari, di rumah pribadi milik David, suasana sangat hening dan sepi. Tidak ada jejak aktivitas di sana seperti yang biasanya terlihat. Dengan heran, David segera menanyakan keberadaan istrinya pada pelayan rumah. Di mana Eliana? Maaf tuan, tadi sore Nona pergi, sampai sekarang belum kembali, jawab pelayan dengan takut. Pergi kemana? Tanya David dengan nada menginterogasi. Apa ke rumah temannya? Saya kurang tahu tuan. Oh, baiklah, kau boleh pergi. Lalu pelayan itu pun pergi ke belakang, meninggalkan David di sana. David segera menghubungi Daniel melalui sambungan telepon untuk menanyakan keberadaan Eliana. Karena biasanya, Daniel lah yang selalu jujur ketika ditanya tentang masalah Eliana. Sekarang aku sedang bersama dengan Arani, namun tidak ada Eliana di sini. Sudah 1 minggu kami tidak bertemu dengannya. Jawab Daniel dari seberang telepon. Itu membuat David semakin cemas. Mengapa tidak kau telepon saja dia? Tanya Daniel, membuat David sangat kesal. Dari tadi aku sudah menghubungi Eliana, tapi ponselnya mati. Jawab David dengan tegas. Maka dari itu, sekarang aku menanyakan keberadaannya kepadamu. Jika Eliana bisa dihubungi, tidak mungkin saat ini David menghubungi Daniel untuk menanyakan keberadaan Eliana. David bertanya pada Daniel karena ponsel Eliana dinonaktifkan. Baiklah, nanti jika sudah ada kabar dari Eliana, jangan lupa untuk segera menghubungiku, ucap David sebelum menutup teleponnya. Sebelum David menekan tombol merah pada layar ponsel, terdengar suara Arani berteriak. Telepon saja ke nomor kakaknya. Hah, nomor kakaknya? David bahkan baru tahu bahwa Eliana punya kakak. Rosyana, jawab Arani dengan polos. Sama sekali tidak tahu bahwa Eliana sudah mengatakan hal lain tentang Rosyana di depan David. Rosyana? David mengulangi ucapan Arani. Bukankah Rosyana itu adalah cucunya Tuan Louis? Batinnya kemudian. Iya, Kak Ros adalah kakak kandung Eliana. Makanya waktu itu Kak Ros membayar uang $1 juta pada Isabel. Kak Ros tidak terima adiknya diperlakukan buruk oleh Isabel. Jawab Arani, sesuai dengan ingatannya tempo hari ketika bertemu dengan David dan Isabel di toilet mall. Apa? Teriak David dengan penuh emosi. Kau bilang Rosyana itu adalah kakak kandung Eliana? Siapa sebenarnya yang sedang berbohong? Apa kau sudah lupa? Bukankah di toilet mall hari itu Kak Ros mengatakan hal itu? Ucap Arani, tidak menyadari bahwa David saat ini sedang marah mendengar semua penjelasannya. Baiklah, terima kasih semua informasi yang kau berikan. Klik. Tanpa meminta nomor ponsel Rosyana, David segera menutup panggilan teleponnya. Ia sudah tidak sanggup lagi mendengar semua fakta itu dari Arani. David ingin menanyakan hal ini langsung pada Eliana.
Ia segera menghubungi Edwin dan meminta dia untuk menemaninya pergi ke kota Layang menggunakan pesawat komersial. Di kota Layang, Eliana dikurung di dalam kamar oleh Tuan Louis. Setelah wanita itu menceritakan semua yang terjadi, dari mulai dirinya kabur dari rumah, sampai sekarang dilaporkan oleh ayah David atas tuduhan beberapa hal. Tuan Louis begitu marah mengetahui Eliana sudah menikah dengan David tanpa sepengetahuan dirinya. Walau awal bertemu dengan David hari itu, Tuan Louis sangat berharap pria itu bisa bersama dengan Eliana. Namun sekarang, Tuan Louis tidak menyetujui hubungan mereka. Bukan hanya karena David sudah menikahi Eliana tanpa meminta izin terlebih dahulu pada Tuan Louis, selaku orang tua Eliana. Namun juga karena sikap dari ayah David yang tega ingin menjebloskan menantunya sendiri ke penjara. Ayah David sudah tidak menganggapmu sebagai menantunya. Apakah aku harus menganggap David sebagai menantuku? Teriak Tuan Louis di dalam kamar pada Eliana. Sampai kapanpun, aku tidak akan membiarkanmu bersama dengan David. Bahkan, aku akan membatalkan kerjasama antar perusahaanku dengan perusahaannya. Dan kau harus segera bercerai dengan David. Tidak, Kek. David tidak seburuk yang kakek bayangkan. Dia pria yang baik, selalu menjaga aku, bagaimanapun kondisinya. Dalam masalah ini, akulah yang salah. Kakek jangan membencinya. Mohon Eliana sambil berlutut di depan Tuan Louis. Aku tidak akan membenci pria itu. Hanya saja, aku tidak akan membiarkanmu bersama dengan David lagi. Ucap Tuan Louis dengan tegas. Masalah hukum yang sedang menjeratmu, Judis akan menyelesaikannya. Kau tidak usah khawatir. Tapi Kek, lirih Eliana dengan air mata yang sudah menetes. Sebelum Eliana menyelesaikan ucapannya, Tuan Louis segera memotong. Masalah dendammu pada keluarga Danu, aku akan membantumu sampai perusahaan itu menjadi milik kita. Sekarang kau diam saja di rumah. Tidak diizinkan untuk pergi kemanapun. Setelah mengatakannya, Tuan Louis segera keluar dari dalam kamar Eliana dan mengurung cucunya di sana. Pintu kamar Eliana dikunci dari luar, hingga siapapun tidak ada yang bisa membukanya. Kakek, jangan seperti ini, Kek. Buka pintunya. Kakek. Duk, duk, duk. Eliana terus memukul pintu. Kakek, buka pintunya. Jangan kurung aku di kamar, Kek. Wah. Ia menangis dengan keras, memukul pintu kamar sampai tangannya berdarah. Namun, kakeknya sama sekali tidak mau mendengar. Bersambung. Hai teman-teman, terima kasih sudah menonton video tersebut. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya yang akan tayang besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.